Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Waalaikumsalam. kembali lagi bersama dengan saya Aurelia Adra di program Khazanah Quran, masih mengupas tuntas surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Masih bersama dengan Pak Ustadz Nur Fajri. Hari ini kita akan fokus membahas tentang kelanjutan dari surah Al-Baqarah yang sudah kita bahas di episode sebelumnya, Ustadz. Tapi kali ini akan lebih fokus terhadap hukum dan cinta. Nah, menarik ini, Ustadz. Nah, Ustadz, kalau kita sudah mengetahui kemarin bahwa memang Al-Baqarah ini khusus gitu ya, memang lebih panjang sendiri dan banyak sekali keutamaannya, Ustadz. Bagaimana sih Al-Quran ini mengatur ibadah kita, terutama apa saja yang dicakup di dalam Al-Baqarah ini, Ustadz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi di episode sebelumnya kita sudah bahas bahwa syariah yang disebutkan di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian dielaborasi lengkap di surat Al-Baqarah. Mencakup 4 pembahasan syariah yang semuanya berakhiran at, yaitu apa? Ibadat, muamalat, munakahat, dan juga hukumat. Yang semuanya akan kita saksikan pengejawantahannya di surat Al-Baqarah. Terkait ibadat misalnya, ada beberapa konsep menarik selain juga ayat-ayat puasa, ayat sholat, ayat zakat, dan seterusnya, yaitu di pertengahan surat Al-Baqarah. Tepatnya mulai awal juz kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan di situ tentang pengubahan arah kiblat. Ya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Akan berkata orang-orang yang kurang ilmu, nih kenapa umat Islam nih berganti kiblatnya? Jadi tadinya Nabi SAW ketika di Mekah itu kiblatnya menghadap Baitul Maqdis, Al-Quds ya, di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu saudara-saudara kita di sana. Amin rabbal alamin. Amin. Nah, dan Nabi waktu di Mekah bisa tuh menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Tapi kemudian hijrah ke Madinah. Madinah adanya di utara Mekah. Sehingga bisa nggak sekarang menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis? Nggak bisa. Karena Ka'bah ada di selatan, Baitul Maqdis di utara. Impossible. So, Nabi SAW sering berdoa. Menanti-nanti wahyu supaya kiblat diubah. Dan Allah Subhanahu wa taala betulan kemudian mengganti tadinya kiblat menghadap Baitul Maqdis menjadi menghadap Ka'bah. Disinilah kemudian ada orang yang protes. Kalau memang selama ini kiblatnya benar, kalau ganti berarti jadi yang salah. Atau justru yang benar yang kedua ini, berarti selama ini salah. Nah, itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala bantah dengan melanjutkan ayatnya. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah wahai Nabi, milik Allah lah timur dan barat. Artinya Anda ini melakukan false dichotomy. Seolah-olah hanya salah satunya saja yang benar. Kiblat ke Baitul Maqdis atau ke Ka'bah? Jawabannya dua-duanya benar. Tergantung perintah Allah. Kalau Allah memerintahkan kepada Baitul Maqdis kiblatnya, maka saat itu yang benar kiblatnya ke Baitul Maqdis. Once Allah ubah kiblat ke Ka'bah, maka kiblat yang benar adalah Ka'bah. Dan Allah berhak memilih mana yang jadi kiblat karena milik Allah lah timur dan barat. Kalau kita hubungkan dengan pembahasan di episode sebelumnya tentang kepemimpinan, nah inilah kemudian benar-benar memang wujud nyata ibadah. Ibadah salah satu maknanya, kata para ulama, adalah puncak ketundukan. Tunduk. Bahwa kalau memang aturannya menghadap ke timur, sok timur. Menghadap ke barat. Aturannya wudu. Aturan tayamum. Aturannya wajib puasa. Perempuan haid, haram berpuasa dan tidak sah. Ya sudah, itulah aturannya. Saat perempuan tidak haid puasa, dia sedang beribadah. Dan ketika perempuan haid tidak berpuasa pun sedang beribadah. Karena dua-duanya sama-sama menjalankan dan tunduk pada perintah Allah. Pemimpin yang baik demikianlah, tidak kemudian mengakali dan menentang. Jadi kalau kita bicara ibadah, tidak hanya dari sisi perwujudan ibadah yang begitu banyak di surat Al-Baqarah, Kak Aurel, tapi juga makna ibadah itu sendiri, yaitu apa tadi? Puncak ketundukan.
Allah ingin menguji, tunduk atau tidak. Ya, baik. Pak Ustadz, kalau berbicara tentang bagaimana kita tunduk atau kita melihat Allah tentunya sebagai pemilik dari segala pemilik begitu ya Ustadz. Tentunya kita juga melakukan ritual-ritual seperti sholat, kemudian juga zakat, puasa, dan masih banyak ibadah lain tentunya yang kita lakukan sebagai umat muslim gitu ya Ustadz. Nah, sebenarnya apa perannya, apa fungsinya, dan apakah itu juga dijelaskan di Al-Quran sebagai perannya itu seperti apa sih Ustadz? Jadi apa yang Allah perintahkan, kalau bentuknya ibadah non ritual, ibadah ghairu mahdhuf seperti berbakti orang tua, melindungi alam dari kerusakan dan seterusnya, mungkin kita langsung paham, oh iya memang Allah memerintahkan hikmahnya untuk A, B, C dan seterusnya. Tapi kan yang menjadi pertanyaan ibadah-ibadah yang mahdhuf, yang ritual. Makanya para ulama kadang mengistilahkannya ghairu ma'qulatil makna, yang hikmahnya itu sulit difahami, tapi ada hikmahnya. Dan Allah sebutkan misalnya di surat Al-Baqarah ayat 183, ayat yang terkenal sekali, ayat puasa, bahwa puasa diperintahkan la'allakum tattaqun. Lanjut beberapa ayat setelahnya masih ayat puasa. Kalau kita balik ayat 187 pun la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Jadi apa sih hikmahnya ibadah-ibadah ritual nih? Toh Allah juga tidak membutuhkan. Allah butuh tidak ibadah ritual? Tidak butuh, Allah Maha Kaya. Tapi Allah sedang memberi nikmat kita. Ibadah ritual itu nikmat. Bagaimana kita bisa nikmat merasakan kekhusyuan dalam sholat. Tenang, tidak memikirkan banyak kepusingan. Kemudian setelah sholat kita bangkit memperbaiki urusan-urusan kita. Puasa pun demikian. Masih merasakan nikmatnya apa? Berpuasa. Atau mungkin kita juga berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan melakukan umroh dan haji, di sana pun ada kenikmatan rohani. Jadi ibadah ritual satu sisi nikmat. Tapi tidak selesai di situ. Dia juga pendidikan. Puasa mendidik kita menjadi yang bertakwa. Kalau makan minum saja kita jaga agar tidak masuk ke perut kita selama waktu berpuasa, berarti menerima suap kira-kira sinkron nggak dengan esensi puasa? Tidak. Tidak sinkron. Kan begitu. Korupsi sinkron tidak. Dan seterusnya. Makanya agar kalian bertakwa. Termasuk takwa berarti ketika sedang puasa merasakan lapar. Oh ternyata kalau lapar begini rasanya. Sehingga lebih peduli kepada mereka-mereka yang memang kesulitan mendapatkan makanan dan sejenisnya. Nah, yang ketiga selain nikmat dan pendidikan juga dia ujian. Nah, tapi jangan hanya dipikirkan yang dimensi ujiannya saja. Ya, karena sebagian orang menganggap ibadah murni ujian, enggak, dia ada nikmatnya dan juga ada pendidikannya. Dengan itulah kita seperti kata Lon Fuller, pakar hukum besar dari Amerika Serikat, aliran hukum kodrati natural law, kata beliau, baru masyarakat ini menjadi masyarakat hukum yang sejati menjalankan hukum dengan baik kalau mereka sudah punya inner morality. Moral yang tidak perlu lagi diperintah hukum, memang sudah bermoral. Itu bisa terwujud diantar dengan sholat, puasa dan ibadah ritual. Karena apa manfaatnya buat diri kita secara langsung? Tidak begitu terlihat. Tapi yang lebih terlihat adalah ketangguhan dan kesabaran untuk sholat malam di keheningan. Sepertiga malam terakhir misalnya. Tidak ada yang tahu. Tapi dia lakukan lillahi ta'ala. Puasa. Tidak ada yang tahu kalau dia mokel. Dia bocorin puasa siang-siang. Tapi dia lakukan lillahi ta'ala. Itu berarti tangguh moral di dalam dirinya. Ya, baik. Ternyata ini menarik juga nih Ustadz. Mungkin banyak juga pemirsa di rumah yang merasakan hal yang sama gitu. Kita pikir kita ibadah ritual itu sepenuhnya tentunya karena Allah ya Ustadz. Tapi kayaknya ada yang kita kadang-kadang lupakan gitu. Ternyata itu tuh lebih banyak manfaat dan keutamaannya juga untuk diri kita sendiri ya. Benar tadi kata Ustadz, ada waktu hening, ada waktu ketenangan untuk diri kita, lebih fokus. Kemudian sebenarnya apalagi sih manfaatnya untuk diri kita sendiri ini Ustadz? Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala firmankan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha di surat Al-Isra di juz 15. Mudah-mudahan nanti Allah panjangkan umur kita bisa sampai ke sana ya pembahasannya. Kalau kalian berbuat baik maka itu untuk kalian. Kalau kalian berbuat buruk pun untuk diri kalian. Jadi kalau dikatakan oleh Kak Aurel tadi lebih banyak manfaat untuk diri sendiri dari sudut pandang kalau memang mempertimbangkan orang lain ya betul. Tapi sebenarnya manfaatnya untuk manusia semuanya. Ada nggak manfaatnya untuk Allah? Tidak ada. Tidak ada. Allah Maha Kaya, tidak butuh lagi manfaat-manfaat seperti itu. Nah, apalagi misalnya? Kalau kita lihat surat Al-Baqarah, kan dia tidak hanya mengatur ibadat, tapi juga muamalat dan juga apa? Munakahat dan hukumat. Nah, sebetulnya kalau kita perhatikan ayat-ayatnya itu ada urutan, tapi juga ada keterselipan.
kita akan dapati di tengah ayat-ayat keluarga, munakahat, ada ayat tentang sholat. Hafizu ala salawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ada apa ayat tentang sholat di tengah ayat-ayat tentang keluarga? Pertanyaan kan? Tapi kalau kita memahami konsep ibadah memang untuk ketakwaan diri, inner morality, self control, bisa mengontrol diri, sadar kita bahwa ruang di rumah tangga itu ruang-ruang yang sulit dijamah hukum. Polisi pun tidak mengawasi rumah tangga kita. Sehingga siapa yang lebih banyak berbicara di situ? Kalau bukan diri kita sendiri. Seseorang yang terlatih puasa dan sholatnya, khusyuk dan penuh kehadiran hati, sebelum hukum melarang, dia lebih dulu menyayangi keluarganya. Nah, juga sama ayat-ayat tentang ibadah berdempetan dan terselip di tengah ayat-ayat tentang muamalat. Misalnya setelah ayat puasa saja langsung ayat tentang larangan menerima suap. Maka tadi kita sudah mention ya, bahwa nggak sinkron orang yang menahan diri dari makan dan minum, walhal itu sehari-hari sebelum Ramadan dan setelah Ramadan halal, kok malah siang hari Ramadan menerima apa? Suap atau melakukan korupsi. Nah, Allah firmankan di ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara batil. Dan memang ibadah itu membantu kita bermuamalat lebih baik. Dan ibadah juga membantu kita menjalankan hukumat dengan baik. Hakim, tadi ayat juga 188 bicara tentang peradilan juga, menjadi pemimpin dan seterusnya. Ya. Baik Pak Ustadz, setelah ini kita masih akan terus membedah terkait dengan kelanjutan dari surah Al-Baqarah dari sebelumnya di episode 1. Namun pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.